anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pengukuran volume bangun ruang dan grafik sederhana. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Jangan takut salah karena setiap kesalahan adalah langkah menuju jawaban yang benar. Nah, dengan semangat itu, mari kita lihat bersama tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian volume bangun ruang sederhana seperti kubus, balok, prisma, limas, dan tabung. Yang kedua, kita akan menghitung volume bangun ruang dengan menggunakan rumus yang tepat. Yang ketiga, kita akan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel dan grafik seperti diagram gambar, diagram batang, atau garis. Dan yang terakhir, kita akan menafsirkan informasi dari grafik sederhana. Jadi, di akhir pembelajaran ini, kita bisa menghitung volume dan membaca data dengan lebih mudah. Sekarang kita bahas dulu nih, apa itu volume? Volume adalah ukuran banyaknya ruang yang dapat diisi oleh suatu benda. Volume digunakan untuk menghitung isi atau kapasitas dari bangun ruang 3 dimensi. Misalnya, kalian punya kotak mainan, lalu kalian isi dengan bola kecil. Nah, ruang yang ditempati oleh bola-bola itu disebut volume. Kita mulai dari bangun ruang yang paling sederhana, yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut siku-siku. Setiap sisinya berhadapan secara sejajar, memiliki 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, serta 6 bidang diagonal berbeda. Titik sudut kubus ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Rusuk kubus ada AB, BC, CD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, EH. Sisi kubus ada ABCD, EFGH, ABEF, CDHG, BCGH, ADHE. Rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Yang selanjutnya ada contoh soal. Diketahui panjang sisi kubus ada 5 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Rumus dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi 5 kali 5 kali 5 yaitu 125 cm kubik. Sekarang kita lanjut ke bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut siku-siku. Setiap sisinya berhadapan secara sejajar dan sama besar, memiliki 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, serta 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 12 rusuk yaitu A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, A, E, B, F, C, G, dan D, H. 6 sisinya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G, dan A, D, H, E. Rumus volume dari bangun ruang balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Balok berukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah volume balok tersebut? Tadi rumusnya balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka 10 kali 5 kali 4.
Jadi jawabannya 200 cm kubik. Sekarang kita bahas bangun ruang limas. Limas adalah bangun ruang dengan satu alas berbentuk segi banyak dan sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Limas memiliki rusuk sebagai pertemuan dua sisi, titik sudut sebagai pertemuan tiga atau lebih rusuk, tinggi sebagai jarak dari puncak ke tengah alas, serta diagonal bidang yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sisi. Bangun ruang limas macam-macam bentuknya loh. Ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Rumus dari bangun ruang limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selanjutnya ada contoh soal. Luas alasnya 45 cm dan tingginya 12 cm. Berapakah volume bangun ruang limas tersebut? Nah, tadi kan rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi, 1/3 dikali 45 dikali 12. Sama dengan 45 kali 4. 4 diperoleh dari 12 dibagi 3. Jadi 45 dikali 4, jawabannya adalah 180 cm kubik. Yang selanjutnya adalah bangun ruang prisma. Prisma adalah bangun ruang dengan dua bidang sejajar dan kongruen sebagai alas dan tutup. Sisi tegak berbentuk persegi panjang yang menghubungkan keduanya. Prisma juga memiliki diagonal yang menghubungkan dua titik sudut menghadap pada setiap sisi. Diagonal yang menghubungkan dua titik sudut berlawan dalam ruang. Dan bidang yang menghubungkan dua titik sudut berlawanan dalam ruang. Bangun ruang prisma macam-macam bentuknya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi N. Rumus dari bangun ruang prisma adalah setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Dan ada contoh soal. Luas alas prisma segitiga ada 24 cm dan tinggi prisma ada 10 cm. Berapakah volume bangun ruang prisma tersebut? Tadi rumus dari bangun ruang prisma adalah setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Jadi setengah kali 24 dikali 10 sama dengan 12. 12 diperoleh dari 24 dibagi 2 adalah 12. 12 dikali 10 sama dengan 120. Jadi, jawabannya adalah 120 cm kubik. Yang selanjutnya adalah bangun ruang tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang sejajar berbentuk lingkaran sebagai alas dan tutup, serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya. Bangun ini memiliki rusuk berupa garis lengkung pada tepi alas dan tutup, serta tinggi yang merupakan jarak tegak lurus antara kedua bidang. Rumus dari bangun ruang tabung adalah Pi kali R kuadrat kali tinggi. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Jari-jari tabung ada 7 cm dan tingginya 10 cm. Berapakah volume bangun ruang tabung tersebut? Tadi rumusnya adalah Pi R kuadrat kali tinggi. Kita memakai Pi 22/7. Jadi jawabannya 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. 7 dengan 7 di atas dicoret. Jadi jawabannya 22 dikali 7 dikali 10 sama dengan 1540 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu grafik sederhana. Apa itu grafik sederhana? Grafik sederhana adalah gambar atau visualisasi data yang menampilkan hubungan antara nilai secara ringkas dan mudah dipahami. Grafik membantu kita menyajikan data supaya lebih mudah dipahami.
Dan penyajian data ada beberapa cara untuk survei atau pengumpulan data yang kita inginkan. Antara lain yaitu wawancara, kuesioner, dan penelitian. Ada beberapa cara untuk menampilkan data, antara lain dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita bahas dulu penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel, data yang telah kamu kumpulkan tidak dapat disajikan secara langsung ke dalam tabel. Sebaliknya, data harus disajikan dalam bentuk daftar terlebih dahulu dan dari daftar ini kita dapat membuat tabel. Yang selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram. Kita membahas diagram batang terlebih dahulu. Penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang-batang. Untuk membuat diagram ini, dengan menggambarkan data dengan membuat sumbu batang, sumbu tegak yang menunjukkan banyak data atau frekuensi, dan gambar batang yang menghubungkan sumbu mendatar dan tegak. Tersebut adalah contoh bentuk diagram batang. Yang selanjutnya adalah diagram gambar. Diagram gambar menyajikan data menggunakan gambar-gambar tertentu. Misalnya, satu gambar orang mewakili 10 orang. Data tentang banyak jumlah dan bentuk diagram gambar. Gambar di samping adalah contoh diagram gambar. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya, diagram batang menampilkan data dalam bentuk batang-batang, sedangkan diagram garis biasanya digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh melalui pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Gambar di samping adalah contoh gambar diagram garis. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibelah menjadi beberapa bagian, yang membuat lebih mudah untuk melihat keseluruhan data. Persentase atau besar sudut atau satuan derajat dapat digunakan untuk menunjukkan bagian lingkaran yang berisi banyak data. Gambar di samping adalah contoh diagram lingkaran. Sekarang kita coba contoh soal grafik sederhana. Perhatikan diagram gambar penjualan apel berikut. Setiap gambar mewakili 2 kg. Pertanyaan pertama, hari apa penjualan apel paling banyak? Jawabannya adalah hari Jumat. Karena gambar apel ada 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, penjualan apel paling banyak adalah hari Jumat ada 10 kilo apel. Pertanyaan yang kedua, berapa kilogram apel yang terjual pada hari Rabu? Jawabannya adalah 8 kg. Mengapa 8 kg? Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, apel yang terjual pada hari Rabu adalah 8 kg. Pertanyaan yang ketiga, berapa total apel yang terjual selama 5 hari? Pada hari Senin terjual 6 kg apel. Pada hari Selasa terjual 4 kg apel. Pada hari Rabu terjual 8 kg apel. Pada hari Kamis terjual 6 kg apel. Pada hari Jumat terjual 10 kg apel. Nah, semua itu ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 10, hasilnya ada 34. Jadi, apel yang terjual selama 5 hari ada 34 kg apel. Baik anak-anak, yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Volume bangun ruang adalah ukuran ruang yang dapat ditempati benda 3 dimensi. Setiap bangun ruang mempunyai rumus volume yang berbeda-beda. Rumus volume bangun ruang kubus ada sisi kali sisi kali sisi. Rumus volume bangun ruang balok ada panjang kali lebar kali tinggi. Rumus bangun ruang limas ada 1/3 luas alas kali tinggi. Rumus volume bangun ruang prisma adalah setengah panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan rumus bangun ruang tabung ada pi r kuadrat kali tinggi.
unsur bangun ruang ada rusuk, sisi, titik sudut, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Kesimpulan dari grafik sederhana adalah data dapat dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, maupun pengamatan langsung. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel, menyusun data secara teratur, diagram batang membandingkan data, diagram garis menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu, sedangkan diagram lingkaran memperlihatkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Kita sudah belajar bersama tentang berbagai macam bangun ruang dan grafik sederhana. Ini ada latihan soal untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.